Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kelima. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi bab 2. Nah, untuk kali ini kita membahas materi bab 3 ya anak-anak ya. Apa materinya bab 3 ini? Yaitu teks anekdot atau cerita anekdot. Anak-anakku sekalian, perhatikan Bapak dalam menjelaskan materi ini. Saya harapkan Anda semua sehat ya, sehingga menerima apa yang Bapak jelaskan. Baik anak-anak, apa itu teks anekdot? Anekdot itu artinya cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud kritikan. Sekali lagi ya, Pak jelaskan, cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai kritikan. Ya, jadi anekdot itu sebuah cerita tapi ada unsur lucu atau humornya. Apa ciri-cirinya cerita anekdot itu? Yang pertama, mendekati perumpamaan. Perumpamaan di sini, apa artinya perumpamaan? Berupa imajinasi. Jadi cerita anekdot ini cerita imajinasi atau hayalan. Hayalan itu tidak ada dalam dunia nyata ya, hanya hayalan. Namun walaupun hanya imajinasi, ada juga hal-hal yang bersifat faktanya. Fakta itu asli ya, tidak direkayasa. Apa saja yang tidak direkayasa? Misal tempatnya, nama tokohnya, bisa nama tokohnya itu diambil dari orang yang terkenal di negeri ini, bisa dijadikan tokoh dalam anekdot. Ya anak-anak ya, dalam anekdot itu ada tokoh yang berperan, ada topik yang dibahas ya. Nah itu. Jadi berkat perumpamaan sini saya jelaskan ada cerita anekdot itu hayalan, namun juga ada berupa fakta. Faktanya di sini yaitu tempat dan tokohnya. Ciri yang kedua anak-anak, apa itu cerita anekdot? Yang kedua, tokohnya itu biasanya diperankan oleh orang-orang terkenal di negara atau di negara dunia ya. Misal tokoh itu misalnya diperankan oleh presiden, oleh menteri, oleh gubernur. Ya, ini tokoh figur ini artinya orang yang terkenal ya. Bisa presiden, bisa menteri, bisa gubernur, bisa artis, bisa orang biasa seperti kita. Ini ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga, anak-anak perhatikan. Cerita anekdot tentunya bersifat humor atau lucu. Ya. Jadi kalau bukan lucu, bukan cerita anekdot. Anak-anak ya. Sekali lagi, dalam cerita anekdot ada humor atau yang lucu yang bisa kita baca dalam sebuah cerita anekdot. Kemudian yang keempat, di dalam cerita anekdot ada kritik atau menyindir tokoh. Nah, tidak hanya lucu, namun cerita itu juga ada menyindir seseorang. Bisa tokoh, bisa pemerintah, bisa lembaga negeri atau swasta. Nah, apalagi sekarang ini banyak lagi musibah yang kita alami seperti corona, bisa juga dijadikan dalam cerita anekdot ya. Kemudian berikutnya yang kelima, masih dalam yang keempat ada kritik di dalamnya. Nah, kritik ini masih yang nomor 4, tidak menyinggung seseorang. Ingat anak-anak ya, kritik di sini tidak menyinggung seseorang. Kemudian yang kelima, bahasa dalam cerita anekdot ada yang tidak baku, ada yang baku. Tidak baku artinya tulisannya dalam bahasa Indonesia tidak tepat. Contoh, menggunakan kata gue dan lo. Gue ini dalam tatanan bahasa Indonesia salah ya, ini bahasa sehari-hari. Tapi dalam cerita anekdot boleh digunakan. Yang kedua, ada juga dalam cerita anekdot bahasanya resmi, ada. Kalian baca ada pasti. Contoh, yang gue ini harusnya saya yang bakunya. Lo itu kamu ya. Nah, ini kalau yang baku itu artinya yang resmi dalam bahasa Indonesia. Nah, ini mengenai ciri-ciri anak-anak ya. Nah,
Apa sih contohnya? Contoh cerita anekdot, bisa lawakan, bisa ketoprak. Kalau kalian pernah nonton lawakan ketoprak seperti di Studio 42 Pal TV itu ya, anak-anak ya, itu namanya, itu juga bagian dari cerita anekdot, tapi dalam bentuk lisan. Lisan itu yang diucapkan, yang dipraktekkan oleh seseorang. Kalau kalian pernah nonton lawakan ketoprak, itu bagian dari contoh anekdot. Bagaimana kalau dalam bentuk yang tertulis? Karikatur, pernah lihat gambar karikatur? Karikatur itu gambarnya tidak sempurna. Ya, pernah kalian melihatnya ya? Misal kepalanya besar, badannya kecil, kakinya kecil. Nah, ya, kemudian ada ucapan yang diucapkannya. Ada itu. Ya, kalau kalian dicari di internet juga banyak contoh-contohnya ini. Nah, inilah contoh dari cerita anekdot. Nah, Bapak akan cerita sedikit contoh cerita anekdot. Ini ada Pak sebuah pernah baca cerita anekdot. Ada seorang ibu-ibu memanggil warga untuk rapat, menutup rapat botol. Setelah warga dikumpulkan, ibu yang tadi meminta rapat tadi, lalu warga bertanya, apa Bu yang mau dirapatkan? Ternyata yang mau dirapatkan itu bukan rapat diskusi, ternyata bagaimana cara menutup botol ini rapat-rapat. Nah, rapat di sini artinya kencang. Warga jadi bingung ternyata. Wow, ibu ini ternyata membingungkan warga. Ternyata bukan rapat diskusi. Yang dimaksud ibu tadi, botol tadi ditutup dengan rapat atau kencang. Nah, itulah contoh dari cerita anekdot. Lucunya di mana? Kata rapat tadi. Nah, itulah anak-anak contoh dari sebuah cerita anekdot. Mengenai bahasa, mengenai tokoh dan ceritanya kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dan untuk lebih jelasnya lagi nih, Pak akan jelaskan pada pertemuan di Google Classroom, dan tugasnya juga akan disampaikan pada Google Classroom. Pak harapkan Anda bisa memahami apa yang Pak sampaikan dalam materi anekdot ini. Demikianlah anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.